semua, selamat datang di channel aku, channelnya Ina Juina. Oke, ini adalah video pertama aku, dan di video ini aku akan menceritakan tentang legenda-legenda yang ada di Indonesia yang didukung peninggalan atau lokasi-lokasi yang bisa kalian semua datangi. Jadi kita bisa ngeliat bareng-bareng, atau kita bisa ngeliat kalian juga bisa main ke sana, mungkin yang lagi wisata atau yang ada di tempatnya langsung bisa mendalami legenda itu. Di sini aku juga akan menyertakan detail-detail dan juga fakta-fakta yang ada di balik legenda-legenda itu. Oke, sebelum aku mulai, aku jelasin dulu kalau legenda-legenda Indonesia itu ada banyak banget dan pastinya ada berbagai versi. Karena ini namanya legenda ya, legenda itu nggak ada kayak di catatan sejarah gitu, nggak ada, jelasnya seperti apa itu juga nggak ada. Jadi pastinya banyak banget versi yang beredar di masyarakat. Aku di sini akan mencari versi yang paling mendekati faktanya atau paling mendekati cerita yang ada di balik lokasi-lokasi atau benda peninggalan yang ada gitu. Sip, langsung kita mulai ya, daripada lama-lama. Nah, legenda pertama yang akan aku ceritain di sini adalah tentang penguasa pantai selatan atau biasa kita sebut dengan Nyi Roro Kidul. Legenda ini sangat erat dan kental kaitannya dengan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir selatan pantai Jawa. Hingga saat ini masih banyak banget orang-orang yang percaya dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, juga segan, takut, dan hormat dengan sosok ini. Dan banyak juga cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Oke, gimana ceritanya? Aku ada dua versi yang bisa aku ceritain. Nggak usah nunggu lama-lama banget. Cerita versi pertama. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh, hiduplah seorang raja yang bernama Munding Wangi. Raja ini memiliki seorang anak yang sangat cantik bernama Putri Kandita. Saking cantiknya, masyarakat di Kerajaan Galuh menyebut dengan sebutan Putri Srengenge. Srengenge ini adalah bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah sinaran matahari yang sangat cerah. Nah, maksudnya Putri Kandita ini dipanggil Putri Srengenge adalah karena dia sangat cantik sehingga kecantikannya tuh menyilaukan saking indahnya gitu. Walaupun sudah memiliki seorang putri yang cantik, ternyata Raja Munding Wangi masih ingin memiliki seorang anak laki-laki. Sehingga Raja Munding Wangi akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Dewi Mutiara. Hasil dari pernikahannya terlahirlah seorang putra yang tampan. Dewi Mutiara ini ternyata memiliki sebuah ambisi, yaitu putranya menjadi satu-satunya pewaris tahta dari kerajaan Galuh ini. Sehingga gimana caranya Dewi Mutiara ingin menyingkirkan Putri Kandita. Salah satu upayanya adalah Dewi Mutiara mengusir Putri Kandita dari kerajaan. Namun hal ini diketahui raja. Akhirnya raja marah besar, cuman karena dia masih sayang sama putranya, dia masih memaafkan dan dia mengumumkan ke seluruh kerajaan, barang siapa yang mengganggu Putri Kandita maka akan dijatuhi hukuman yang berat. Nah, mendengar hal ini, Dewi Mutiara jadi takut dan dia nggak berani menyakiti Putri Kandita secara fisik. Akhirnya dia pun mencari seorang dukun yang sakti untuk mengguna-guna Putri Kandita ini. Nah, ketemulah dukun sakti dan dia meminta si dukun ini untuk mengirimkan penyakit kepada Putri Kandita. Akhirnya pada suatu malam, Putri Kandita terbangun dari tidurnya dan dia mencium bau yang sangat busuk dari tubuhnya. Setelah dia sadar, ternyata di sekujur tubuhnya ini, kulit dari kepala sampai kaki itu ada kudisnya. Mengetahui hal ini, akhirnya raja mengutus seluruh tabib di kerajaan untuk menyembuhkan Putri Kandita, tapi tidak ada satupun upayanya yang berhasil. Karena nggak kunjung sembuh nih, Dewi Mutiara menghasut raja. Gimana kalau Putri Kandita kita keluarkan dari kerajaan? Karena takutnya penyakitnya nyebar ke anggota keluarga kerajaan yang lain. Nah, raja pun dengan berat hati dia mengusir Putri Kandita keluar dari kerajaan. Nah, Putri Kandita pun keluar dari kerajaan sendirian tanpa penjagaan. Dia berjalan tanpa arah selama 7 hari dan 7 malam. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah pantai yang mungkin kita kenal sekarang pantai selatan, dan dia melihat airnya sangat jernih. Karena udah 7 hari 7 malam berjalan, dia pun ngerasa kayaknya gerah banget gitu, terus pengen mandi gitu kan. Nah, dia mandilah di lautan pantai selatan itu. Ketika dia menjeburkan dirinya ke air, kudisnya tuh hilang semua gitu.
kulitnya jadi putih, bersinar, bahkan dia lebih cantik dari sebelumnya. Nah, karena itu dia pun memutuskan untuk tinggal saja di pantai selatan. Nah, gitu cerita yang pertama, sampai di situ saja. Oke, langsung lanjut kita ke versi yang kedua. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja di kerajaan Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini memiliki banyak istri, banyak selir, dan juga banyak anak. Nah, salah satu anaknya dari selir yang dia miliki itu terlahir dengan paras yang sangat cantik. Dia bernama Putri Kandita. Karena kecantikannya itu, dia menjadi kesayangan raja. Bahkan ada gosip kalau Putri Kandita lah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Nah, hal ini sungguh tidak menyenangkan bagi para selir-selir lainnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk gimana caranya untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya dari kerajaan. Para selir yang iri tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Putri Kandita adalah kesayangan raja. Akhirnya selir-selir ini menemui seorang dukun sakti dan meminta dia untuk mengirimkan penyakit kepada Putri Kandita. Nah, benarlah suatu hari Putri Kandita terbangun dari tidurnya dan dia mencium aroma yang sangat busuk dari tubuhnya. Seperti versi pertama tadi, ada kudis di seluruh tubuhnya. Ibunya pun juga sakit. Nah, raja yang mengetahui hal ini akhirnya menghubungi tabib di seluruh kerajaan untuk menyembuhkan Putri Kandita dan ibunya. Tapi sayangnya tidak ada tabib yang berhasil. Bahkan ibunya Putri Kandita ini meninggal gitu. Jadi sekarang Putri Kandita tidak mempunyai ibu. Kalau di versi yang pertama tadi Putri Kandita diusir oleh raja, di versi yang kedua ini Putri Kandita diam-diam keluar dari istana karena dia merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya yang mengeluarkan aroma busuk, dan juga dia mendengar bahwa selir-selir ingin mengusir dia gitu. Akhirnya dia keluar dari istana diam-diam sendirian. Dia jalan gak tahu sampai berapa lama, gak ada arahnya. Pokoknya dia jalan terus sampai dia tiba di pantai yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa. Karena dia kecapean berjalan, akhirnya dia ketiduran tuh di pantai. Nah, waktu dia ketiduran itu dia mendapatkan mimpi gaib untuk menceburkan dirinya ke pantai tadi. Ketika dia bangun, dia pun mengikuti perintah dalam mimpinya itu untuk menceburkan diri ke laut. Nah, dia pun menceburkan diri ke laut, dan di laut itu dia merasa kaget karena semua penyakitnya hilang, kulitnya menjadi mulus, bahkan dia mendapatkan kesaktian ketika dia menceburkan dirinya itu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di sana sendirian saja gitu. Kabar bahwa ada seorang putri yang cantik jelita dan sakti yang tinggal sendirian di pantai selatan itu tersebar di seluruh areal Pulau Jawa, di seluruh kerajaan di Pulau Jawa. Hal ini membuat para pangeran yang ada di banyak kerajaan ini mendatangi Putri Kandita di pantai selatan untuk meminangnya menjadi istri. Namun, Putri Kandita memiliki satu syarat bagi para pangeran yang ingin meminangnya, yaitu para pangeran ini harus lebih sakti dari Putri Kandita. Akhirnya, setiap ada pangeran yang datang akan diadakan adu kesaktian gitu. Tapi semua pangeran ini gagal, tidak bisa menyaingi kesaktian Putri Kandita. Akhirnya mereka tidak jadi meminang, tapi malah membaiat dirinya sendiri untuk menjadi pengikutnya dan mengawal Putri Kandita kemanapun dia pergi. Gitu, versi yang keduanya. Itu guys, gimana? Seru kan ceritanya? Oke, sekarang kita masuk ke sesi klarifikasi. Setelah aku cari dari sumber-sumber, ternyata kedua kerajaan yang tadi aku sebutkan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran, adalah satu kerajaan yang sama. Kerajaan Pajajaran itu ternyata disebut juga Kerajaan Sunda Galuh oleh orang-orang. Dan Raja Mundingwangi ternyata adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini adalah gelar. Prabu Mundingwangi ini adalah Prabu Siliwangi yang ke-6 gitu. Jadi dua kerajaan yang tadi aku sebutkan dan nama dua raja yang aku sebutkan di cerita itu adalah orang yang sama dan kerajaan yang sama gitu. Nah, di sejarah juga dijelaskan bahwa Prabu Siliwangi ke-6 ini bertahta pada tahun 1482 sampai 1521 di Kerajaan Pajajaran. Jadi, kisah Nyi Roro Kidul ini
berasal dari kerajaan yang sama, itu kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi ke-6. Sebenarnya nggak ada fakta kuat yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul atau Putri Kandita ini ada. Belum ditemukan. Tapi ada yang menyatakan bahwa mitos Nyi Roro Kidul ini dimunculkan pada masa kerajaan Mataram pada saat penambahan senopati atau rajanya adalah Danang Sutawijaya. Nah, Raden Danang Sutawijaya ini adalah pendiri sekaligus raja di kerajaan Mataram. Ia bertahta pada tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Nah, cerita tentang Nyi Roro Kidul ini muncul karena Raden Danang Sutawijaya ini akan melakukan perang dengan kerajaan Pajang. Nah, untuk memenangkan peperangan ini, Raden Danang Sutawijaya bersemedi di pantai selatan dan bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Setelah ada perundingan, mereka pun menikah dan Raden Danang Sutawijaya mendapatkan bala bantuan gaib dari Nyi Roro Kidul dalam peperangan, sehingga ia memenangkan peperangan ini. Gitu, makanya cerita ini bisa muncul pada masa kerajaan Mataram. Jadi selang waktunya tuh kurang lebih sekitar 100 tahun ya. Kalau masa kerajaan Pajajaran ini pada tahun 1400-an, nah kerajaan Mataram ini 1500-an. Salah satu mitos yang paling terkenal di cerita Nyi Roro Kidul ini adalah kalau kita main ke pantai Parangtritis, kita tuh nggak boleh pakai baju warna hijau pupus karena katanya ini adalah warna favoritnya Nyi Roro Kidul. Kalau kita memakai baju warna hijau pupus, kita akan ditarik masuk ke samudra untuk menjadikan pengikutnya Nyi Roro Kidul. Tapi menurut nalar aku, kenapa kita nggak boleh pakai baju warna hijau pupus? Karena pantai Parangtritis ini adalah pantai selatan Jawa yang mana langsung terhubung dengan Samudra Hindia. Jadi dia memiliki gelombang yang cukup besar, arus yang cukup kuat, dan juga didukung air yang berwarna biru kehijau-hijauan. Jadi kalau misalkan nih ada wisatawan yang tertimpa musibah tenggelam, kemungkinan besar itu bukan ditarik tapi karena terkena arus. Nah, kenapa nggak boleh pakai warna hijau pupus? Karena akan sulit dicari oleh SAR karena warna bajunya ini tersamarkan oleh warna air laut. Nah, jadi sedikit pesan buat teman-teman, buat aku sendiri juga, kalau main hati-hati ya dimanapun itu. Next, mitos lain yang terkenal dari Nyi Roro Kidul ini dan aku sendiri juga pernah denger karena aku dulu kecilnya tinggal di Yogyakarta ya. Jadi dulu waktu aku masih kecil tuh aku tiap hari denger gendrang Nyi Roro Kidul. Gendrang ini nggak tahu pasti munculnya jam berapa, tapi yang jelas sekitar kisaran jam 5, jam 6 gitu, dan nanti akan hilang. Banyak yang bilang kalau gendrang ini adalah gendrang Nyi Roro Kidul, yang mana dia kalau pagi itu turun dari Gunung Merapi menuju ke pantai selatan. Ini bener atau enggak, nggak tahu, tapi aku pernah denger sendiri. Mau percaya nggak percaya sih, karena orang-orang itu banyak banget yang denger dan frekuensi suaranya tuh sama. Next! Nah, satu fakta yang pasti tentang Nyi Roro Kidul adalah tentang lukisannya. Mungkin teman-teman pernah melihat lukisan Nyi Roro Kidul di internet, di film, di berita gosip, majalah, atau dari media lainnya. Lukisan ini digambar oleh seniman Indonesia yang bernama Basuki Abdullah yang dilukis pada tahun 1915. Jadi ceritanya tuh gini, Bapak Basuki Abdullah ini sangat ingin melukis Nyi Roro Kidul sampai dia bersemedi di pantai selatan, kemudian sering mengunjungi Pelabuhan Ratu dan juga sering datang ke tempat-tempat mistis yang ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Akhirnya suatu hari keinginannya untuk bertemu Nyi Roro Kidul itu terjadi. Katanya dia bertemu secara mimpi dan juga bertemu secara gaib oleh Nyi Roro Kidul. Nah, setiap pertemuannya ini Bapak Basuki Abdullah nggak pernah berani mengamati wajah Nyi Roro Kidul secara jelas. Ya mungkin karena segan atau karena apa, tapi yang jelas dia tahu kalau Nyi Roro Kidul ini sangat cantik. Akhirnya Bapak Basuki Abdullah ini melukis Nyi Roro Kidul, tapi wajahnya wajah orang lain, yaitu wanita yang dia anggap sangat cantik. Wanita ini bernama Nyonya Harahap, merupakan seorang istri dari dokter kenalannya. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu ya, kalau lukisan yang dilukis oleh Basuki Abdullah ini, wajahnya bukan wajah Nyi Roro Kidul. Nah, kalau
teman-teman penasaran sama lokasi-lokasi yang terkait dengan Nyi Roro Kidul ini, ada salah satu hotel di Pelabuhan Ratu, Sukabumi yang bernama Ina Samudra, memiliki satu kamar khusus, yaitu kamar nomor 308, katanya sih milik Nyi Roro Kidul. Kamar ini bisa dilihat dan dikunjungi oleh wisatawan. Tinggal membayar saja sejumlah uang, kurang lebih sekitar 35.000, nanti akan diantar oleh petugas hotelnya untuk melihat-lihat kondisi kamar. Jadi di kamar tuh nanti akan ada lukisannya, dupa-dupa, bau-bau wangi gitu. Terus ada juga benda-benda peninggalan, katanya sih punyanya Nyi Roro Kidul. Nah, hotel ini sampai sekarang masih bisa didatangi. Banyak juga turis yang pengen banget datang ke hotel ini untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul secara mistis maybe. Dan kalau kita menuliskan nama kita dan pasangan di kamarnya Nyi Roro Kidul tadi, katanya sih akan langgeng gitu. Tapi ini namanya mitos ya, terserah mau percaya atau enggak. Oke, itu dia cerita aku hari ini. Sebenarnya masih banyak banget cerita tentang Nyi Roro Kidul, apalagi Nyi Roro Kidul ini banyak banget kaitannya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, dan lumayan kompleks sih ceritanya. Tapi balik lagi, fokus yang aku ingin ceritakan di sini adalah legenda tentang Nyi Roro Kidul itu sendiri dan beberapa lokasi-lokasi yang bisa teman-teman datangi. Jadi kalau teman-teman lagi di lokasi-lokasi itu dan tertarik untuk ngelihatnya, bisa langsung datang gitu. Toh tempat-tempat ini adalah tempat-tempat umum, yang penting jaga diri aja, jaga ucapan dan jaga sikap. Itu semua yang aku tahu. Kalau misalkan kalian ada yang lebih tahu lagi tentang fakta-fakta di balik Nyi Roro Kidul, mungkin bisa komen di bawah ya, kita discuss bareng. Mungkin juga bisa komen di bawah mau request legenda apa sih yang pengen kalian tahu dan aku kuak detail-detailnya gitu ya. Oke, kalau kalian suka dengan cerita aku dan mau aku ceritain tentang legenda-legenda Indonesia lainnya, please klik subscribe. Salah ya, subscribe, kemudian tekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, dari aku gitu aja. Terima kasih, see ya, dadah.